We march east to the Black Sea. Sure you mean west, as the Gedai advance? Fall to formation! No. You will march where you are commanded! Kill them! Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama 3F Movie. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita serial televisi tahun 2010 yang berjudul Spartacus. Spartacus mengambil kisah dari masa sebelum terbentuknya Roma dan merupakan cerita perlawanan para budak dan gladiator kepada para penguasa Romawi. Pemberontakan Spartacus dan kawan-kawan merupakan pemberontakan budak terbesar sepanjang sejarah Romawi. Serial Spartacus ini dibuat dalam 3 season dan 1 season prequel. Cerita dimulai di mana memperlihatkan seorang budak dipaksa bertarung melawan gladiator di sebuah arena untuk memenuhi nafsu para penguasa. Di sisi lain, terlihat seorang budak lain sedang menunggu giliran untuk bertarung. Pria budak tersebut berasal dari bangsa Thracia. Kemudian kita dibawa ke lamunan masa lalu pria budak tersebut. Terlihat salah satu petinggi Romawi yang bernama Legatus sedang bernegosiasi dengan bangsa Thracia agar bergabung dengan bangsa Romawi untuk melawan bangsa Yunani dan kaum barbar. Awalnya bangsa Thracia menolak karena bangsa Romawi hanya memanfaatkan mereka. Tetapi setelah mengetahui bahwa kaum barbarian akan sampai ke tanah pedesaan Thracia beberapa hari lagi, mereka pun setuju bergabung dengan pasukan Romawi. Tetapi dengan satu syarat, yaitu kaum barbarian harus dimusnahkan. Alasannya adalah karena kaum barbarian dahulu pernah menghancurkan pedesaan Thracia dan memperkosa semua wanita mereka. Lalu, pria Thracia tersebut menemui istrinya yang bernama Sura dan memberitahukan bahwa besok dia akan ikut bergabung dengan pasukan Romawi untuk berperang. Karena menyadari bahwa waktu mereka hanya tersisa malam ini saja, mereka pun akhirnya bercocok tanam. Pagi pun tiba. Pria Thracia tersebut berpamitan kepada istrinya. Istrinya mencoba mencegahnya karena dia bermimpi bahwa suaminya berlutut di hadapan ular merah besar, dan itu merupakan pertanda buruk. Tetapi pria Thracia tersebut meyakinkan istrinya bahwa itu hanya mimpi, lalu memberikan selai kain yang diikatkan ke paha istrinya, dan pria Thracia itu pun berangkat ke medan perang. Pada saat di medan perang, pasukan Romawi tak kunjung datang yang membuat pasukan Thracia pun kewalahan menghadapi pasukan barbarian. Show that cats no mercy! Saat akan memenangkan pertempuran, barulah pasukan Romawi tiba, memukul mundur pasukan barbarian. Pada malam harinya, seorang pria mengamuk karena hanya diberikan makan berupa tulang dan usus. Pria Thracia tersebut mencoba menenangkannya, tetapi malah dicemooh olehnya, dan perkelahian pun terjadi. Fine, little. Kemudian, tiba-tiba Legatus dan pasukannya datang, meminta beberapa orang untuk mengintai musuh. Lalu Legatus menunjuk mereka berdua untuk melakukannya. Legatus kembali ke tendanya. Dia dikagetkan dengan kedatangan istrinya yang menyelinap masuk ke tendanya. Lalu mereka pun bercocok tanam. Di sisi lain, pria Thracia dan rekannya mengintai musuh.
mereka berhasil mendapatkan informasi, lalu melaporkannya ke Legatus. Mereka memberitahu Legatus bahwa musuh akan menuju ke arah barat, yaitu menuju pedesaan Thracia. Sedangkan di Thracia sendiri hanya ada wanita dan anak-anak. Lalu dia menyarankan agar mereka menyerang perkemahan musuh, tetapi Legatus tidak mempercayainya, lalu mengusir mereka. Pagi pun tiba. Saat trompet berbunyi, ternyata pasukan Romawi tiba ke perkemahan mereka. Legatus memerintahkan pasukannya untuk menuju ke arah timur. Karena merasa Legatus telah mengkhianati mereka, pemberontakan pun terjadi, yang mengakibatkan beberapa tentara Romawi tewas. Fall to formation! No. You will march where you are commanded! Lalu mereka pergi meninggalkan Legatus yang masih pingsan. Lalu Sin berpindah ke tanah Thracia, di mana terlihat Sura sedang memetik buah di perkebunan. Tiba-tiba pasukan barbarian datang hendak memperkosa Sura. Pak pahlawan, pria Thracia itu datang menyelamatkan istrinya dan menghabisi semua pasukan barbarian. Tak lama kemudian, mereka mendengar teriakan yang berasal dari desanya. Ternyata desa mereka telah hancur. Lalu mereka pergi menyelamatkan diri. Pada malam harinya, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk pergi ke selatan, karena pria Thracia itu mempunyai teman di selatan. Lalu mereka melepaskan kerinduan dengan bercocok tanam. Keesokan paginya, mereka didatangi oleh Legatus dan pasukannya. Istrinya dibawa pergi oleh tentara Romawi yang lain dan dihukum menjadi budak, sedangkan dia dihajar hingga pingsan. Saat terbangun, ternyata dia sudah berada di sebuah kapal yang sedang menyeberangi lautan. Dia kembali bertemu dengan rekannya tadi. Rekannya mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke kota Capua. Di Capua sendiri, para petinggi Romawi sedang mengadakan pesta. Senator Romawi bernama Albinius, sekaligus mertua dari Legatus, mengundang para pemilik gladiator untuk memperkenalkan para gladiator mereka yang akan dipertandingkan. Pria bernama Batiatus memperkenalkan gladiatornya bernama Barca dan Crixus. Sedangkan Solonius membawa 6 gladiator terbaiknya, dan juga Legatus yang membawa tawanan Thracia yang akan dieksekusi untuk memuaskan nafsu para petinggi dan rakyat Capua. Begitulah awal mula pria Thracia itu menjadi budak dan sampai di gelanggang gladiator seperti sekarang. Oke, kita kembali di masa sekarang, di mana pria budak itu dipersiapkan untuk pertandingan berikutnya. Dia melihat rekannya yang bertarung hingga tewas ditebas oleh gladiator. Kini tiba saatnya giliran pria budak itu bertarung. Ternyata dia tidak melawan 1 gladiator, melainkan 4 gladiator milik Solonius sekaligus. Pertandingan pun dimulai dengan aba-aba dari Legatus. Awalnya pria budak itu kewalahan menghadapi para gladiator itu. Dia dihajar hingga hampir tak sadarkan diri. Saat hampir menyerah, dia melihat ular merah di tameng salah satu gladiator yang mengingatkan perkataan istrinya sebelum berangkat berperang tadi. Hal itu membuat dia semakin gigih dan akhirnya berhasil membunuh semua para gladiator.
Niat awal Legatus yang ingin menghukum matinya pun gagal, karena para penonton meneriakkan kata life atau hidup. Legatus pun harus menanggung malu karena tidak bisa mengakhiri seperti yang dia inginkan. Di tengah perseteruan Legatus dengan mertuanya, Batiatus berinisiatif membeli pria budak itu dan akan dilatih menjadi gladiator di ludus miliknya. Dan akhirnya pria budak itu pun diberi nama Spartacus, yang menjadi judul serial televisi ini. This man, this Spartacus, grant him life. Dan episode pertama Spartacus pun selesai. Adios.